Halo semua, kembali bersama saya sekedar orang biasa yang ingin berkarya lewat media. Kali ini kita akan membahas sebuah wabah yang mengemparkan Indonesia, bahkan dunia. Ya, kalian pasti tahu, wabah virus corona yang telah merajalela menyebar begitu cepat bagai omongan tetangga. Sejak munculnya wabah corona, semua orang diperingatkan tidak boleh kemana-mana. Bahkan, hashtag di rumah saja trending di dunia maya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung ke inti video kali ini. Oke, kali ini kita langsung lihat di websitenya CNN Indonesia bahwasanya update terbaru pada tanggal 23 Maret yaitu 579 kasus, 49 meninggal dan 30 sembuh. Jadi ini beritanya bersumber dari CNN, bukan Kopet News. Kalau Kopet News mau beritanya gak jelas itu. Jadi menurut ini bapak siapa namanya? Oh, nggak ada namanya. Semoga bapak ini mengatakan bahwasanya jumlah kasus bertambah 65 dari data kemarin, sehingga total kasus hari ini menjadi 579 orang. Oh, ini namanya Ahmad Yuryanto saat konversi pers di Jakarta yang disiarkan langsung. Jadi di dunia maya sempat menjadi trending topik, atau saya sekarang menjadi trending topik. Kita lihat di Instagram. Di Instagram juga banyak berita-berita yang bermunculan. Jadi wabah kali ini tuh sangat menggemparkan dunia. Banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi seperti contohnya ini ya, ada salah satu orang, ini kalau nggak salah di luar negeri ya. Jadi salah satu orang itu menimbun 17.000 hand sanitizer, tapi situsnya diblokir oleh situs belanja online-nya diblokir. Pria ini sempat bingung karena sudah menimbun beribu-ribu hand sanitizer. Oke, susah banget namanya. Kita cari lagi untuk berita-berita yang seperti itu. Ya, di sini lagi ada cegah corona, UMKT Kaltim menghentikan sementara perkuliahan tatap muka. Kita lihat komen-komennya. Ada menarik, coba yang tadi. Kita lihat bacotan netizennya. Makan tuh sekalian buat lu mandi aja. Makan tuh sekalian buat lu mandi aja. Terus kita cari lagi yang unik-unik. Azab kubur tergenang sanitizer. Ini orang-orang yang ada aja. Ada lagi, syukurin diminum aja mas, malah disuruh minum. Jadi ya menurut saya itu jangan sampai kita itu bisa memanfaatkan dalam suatu situasi seperti ini ya. Jadi kalau untuk kalian yang orang punya lah, dalam keadaan punya, itu jangan sampai melakukan panic buying atau ya istilahnya membeli barang yang berlebihan karena takut tidak kebagian. Jadi akhirnya memborong semua, takut tidak cukup nanti untuk hari-hari berikutnya karena adanya pembatasan tidak boleh kemana-mana ya sama pemerintah. Jadi jangan sampai kita itu melakukan panic buying. Karena apa? Karena nanti takutnya kalau kita panic buying itu
dampaknya ke semua orang. Jadi semua orang itu nggak bisa, makanya juga orang yang membutuhkan juga kehabisan karena kalian habiskan. Jadi stok semakin naik, ya oke lah. Mungkin kalian kalau membeli barang terlalu berlebihan ada suzonnya, jadi mungkin Anda bisa jual lagi gitu, mencari keuntungan lagi. Ya jangan sampai kayak gitu. Ini terlalu apa ya, candaannya warga-warga plus 62. Santai, jangan takut corona. Ingat, kita alumni kiamat 2012. Ntar baru keluar corona baru nggak santuy. Sempat-sempatnya ada iklan di sini, nambah tinggi badan 10 cm dalam 2 minggu. Kapan lagi yuk kepoin. Ini terlalu gabut orang-orang Indonesia, jadi sampai penyakit terjadi buat bercandaan, dia terlalu santuy. Ya kita boleh lah nggak takut corona, tapi setidaknya kita itu waspada. Kita kan punya Allah gitu kan ya, tapi kita kan setidaknya semua itu ada penyebabnya, ada sebab, ada akibat. Jadi ketika kalian belum terkena, ya jagalah yang ada, jangan kau sia-siakan. Nih ya, kayak saya tuh tinggalnya di Solo. Sekarang ODP corona di Solo itu meningkat sekitar 2.795, 56 di karantina. Jadi Solo ini udah terlalu rawan. Jadi sampai perkuliahannya itu di beberapa kampus diliburkan. Bukan berarti libur untuk wisata, tetapi kita dituntut untuk belajar di rumah atau melalui lewat online, yang namanya itu daring, bukan darling. Jadi untuk perkuliahan online pun juga banyak dari mahasiswa itu mengeluh karena banyaknya tugas atau deadline yang tidak masuk akal, sehingga merasa tertekan, akhirnya menjadi beban pikiran. Yang ada malah stres. Kayak gini, ketika kelas online, bisa nggak itu cewek nggak usah nongol mulu, gue yang lagi sendirian. Meme seperti ini. Kayak gini, DPR desak pemerintah liburkan seluruh sekolah di Indonesia. Jadi benar-benar sangat bisa dikatakan apa ya, sampai akhirnya itu ya pemerintah itu bertindak meliburkan seluruh sekolah di Indonesia, baik sekolah maupun perkuliahan. Tapi untuk para guru dan dosen-dosen tercinta, jangan sampai Anda bebani pikiran mahasiswa itu dengan tugas-tugas yang tidak masuk akal. Lebih baik kalau kata Pak Ganjar itu dikasih wawasan tentang corona, kayak contohnya mungkin dari pengetahuannya corona itu apa, terus kemudian pencegahannya, terus tanda-tandanya. Jadi kita tahu bahwasanya corona itu seperti apa, jadi kita bisa waspada, lebih waspada. Ya, mungkin ada hikmah di balik semua ini, kita ambil hikmahnya. Mungkin ya, kalau menurut saya itu hikmahnya agar kita itu tidak terlalu disibukkan oleh dunia, jadi bisa berkumpul dengan keluarga, dengan saudara,
lebih menikmati masa atau waktu yang nggak terbuangkan sia-sia ya. Jadi atau mungkin bahkan lebih mendekatkan ke Tuhan di setiap agamanya. Jadi ya kita ambil positifnya aja lah. Jadi kita ambil hikmahnya saja ya, karena setiap wabah itu pasti ada setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi kita positif saja, ambil positifnya, buang negatifnya, jangan terlalu dipikirkan karena takutnya menjadi beban, malah ada kita terlalu memikirkan tersakitnya jatuh sakit. Jadi kalau dari saya itu takut nggak perlu sih, tapi kita lebih ke arah waspada, karena waspada itu bisa menggerakkan hati kita untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas atau melakukan apapun, mendapati ketentuan pemerintah yang ada. Jadi peraturan pemerintah yang sekarang itu ditaati dahulu. Oh ya, selain itu juga kita dihadirkan kabar duka yang mana Dr. Joko Sudoyoko, jangan nama itu. Jadi ini salah satu dokter yang sudah terinfeksi atau meninggal dunia karena menangani pasien corona. Kita doakan untuk para dokter dan perawat seluruh dunia dan khususnya Indonesia akan diberi kekuatan dan kesehatan selalu ketika menangani pasien-pasien corona dan dilindungi oleh Allah SWT. Jadi kita saling sama-sama mendoakan dan sama-sama membantu. Kalau diadakannya pemerintah membuat larangan untuk keluar, kita juga harus mentaati ya, karena dokter juga bilang bahwasanya kami siap melayani Anda, tapi kita itu membantu dokter dengan cara berdiam diri di rumah. Oke, seperti itulah cuplikan sedikit tentang kejadian wabah yang begitu merepotkan dunia. Dari saya sekian, tinggalkan jejak di kolom komentar, oke? Terima kasih.